Maksudnya apa itu dicoret tulisan gobloknya, ha? Ya nggak tahu. Tanya sono sama Pak Ee. Hah? Emang Pak E itu dari dulu pilih kasih sama lu? Tahu, udah jelas-jelas lu ikutan bolos juga. Ya, mungkin dia tahu kali kalau gue itu dihasut sama kalian. Udah lu besok-besok mah nggak usah ikut bolos lah. Ya udah, Udah gini aja deh, lu masih mau main gak sama kita? jangan gitu dong, Bobby. Mau main sama siapa lagi gua? Ya udah makanya jawab. Ya udah iya. Oke, berhubung udah kepalang tanggung, gimana kalau kita bikin geng? Boleh juga. Boleh juga. Apa nama gengnya? Geng 4G. Keren kan? Apaan Apa geng itu 4G? geng porci? Geng 4G. Goblok, 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 goblok. Gimana? Boleh juga. Enggak. Apaan? Gua nggak mau dibilang goblok. Ya lu maunya dibilang apa, Lu maunya apa sih? G yang satunya ganteng. Jadi goblok ganteng. Gimana? Setuju. Kenapa harus meninggal segala orang tua itu? Pas keadaan kayak gini gua senang-senang. Nenek Dion itu memang menyusahkan. Gue dengar kabar itu dari ayah, datar aja nada suaranya. Kayak lagi ngomong soal orang jauh yang gak ada hubungannya sama hidup dia. Nenek meninggal katanya, dan di detik itu dada gue kerasa aneh. Bukan kaget, tapi kosong. Ayah bahkan bilang dia gak mau melayat, gak mau ngurus apapun, dan anehnya gue gak bisa marah. Mungkin karena dia tetap orang tua gue, mungkin karena sejak lama gue belajar kalau marah ke dia cuma bikin capek sendiri. Setiap orang akan nanggung perbuatannya masing-masing, cepat atau lambat. Yang ada di kepala gue sekarang cuma satu. Gue harus cari alamat nenek, gue harus cari Dion, saudara tiri gue yang selama ini cuma jadi nama di cerita lama. Gue jujur gak kenal dia, gak pernah ngobrol, gak pernah ketemu. Bahkan wajahnya pun gue gak tahu. Yang gue tahu cuma satu hal, dia anak dari perempuan yang dulu ayah nikahi. Dan entah kenapa perasaan gue bilang hidupnya pasti gak gampang. Mungkin malah lebih berat dari hidup gue sendiri. Lucu ya, orang yang gak kita kenal justru bisa kerasa dekat karena nasib. Kisah Dion ini kayak cermin retak dari hidup gua. Sama-sama tumbuh dengan sisa cerita orang tua. Sama-sama harus dewasa sebelum waktunya. Dan kalau memang ini jalannya, mungkin tugas gue sekarang bukan sekadar datang sebagai keluarga, tapi sebagai manusia yang mau bertanggung jawab atas hubungan yang gak pernah dia minta. Gue gak tahu apa yang bisa gue kasih ke Dion. Gue bukan orang sukses, gue juga masih berantakan. Tapi setidaknya gue bisa hadir. Setidaknya gue bisa dengerin. Setidaknya untuk terakhir kalinya gue bisa melakukan sesuatu yang benar, entah itu menutup luka lama atau malah membuka lembaran baru. Siapa yang tahu, masa depan gak pernah kasih bocoran. Untuk nenek, gue minta maaf. Maafin ayah Robert ya. Dia keras, dia penuh ego, tapi mungkin hidup juga keras sama dia. Walau itu gak jadi alasan. Gue inget nenek yang baik sama gue waktu kecil. Inget tangan yang pernah nenangin gue. Walau setelah itu nenek dibawa pergi oleh ayah entah kemana. Dan gue kehilangan jejak, kehilangan kabar, kehilangan kesempatan buat bilang terima kasih. Sekarang gue akhirnya dapat alamat nenek. Ironisnya, justru di saat gue gak bisa lagi lihat senyum hangat itu. Tapi mungkin ini bukan soal terlambat, mungkin ini soal tanggung jawab yang baru dimulai. Gue datang bukan cuma buat perpisahan, tapi buat kenalan dengan Dion, buat bilang kalau dia gak sendirian. Dan kalau memang hidup mempertemukan kami di titik ini, mungkin dari kehilangan ini bisa lahir sesuatu yang baru. Entah persahabatan, entah keluarga, entah sekadar dua orang yang saling menguatkan tanpa janji apapun. Gue cuma tahu satu hal, gue gak mau lari. Gue gak mau pura-pura gak tahu seperti ayah. Kalau ini kesempatan terakhir gue untuk berbuat baik, gue akan jalanin, sisanya biar waktu yang jawab. Setelah semua ini, gue mutusin buat ke rumah Kino aja. Kepala gue udah terlalu penuh buat mikirin drama yang gak ada ujungnya. Setidaknya tugas sekolah itu nyata, ada yang bisa gue pegang dan selesain. Hidup kadang cuma butuh hal sederhana biar nggak makin berantakan. Duduk ngerjain soal, mikir pelan-pelan tanpa harus nyelam terlalu dalam ke luka lama. Soal mereka yang dulu bareng gue, kalau akhirnya mereka milih balik, nolak berubah, atau bahkan nggak mau temenan lagi sama gue. Ya nggak apa-apa, gue capek maksa orang buat tumbuh bareng. Sekarang gue sadar, nggak semua orang mau jalan ke arah yang sama. Dan itu bukan tugas gue buat nyeret mereka. Kalau mereka milih jadi black, itu urusan mereka. Gue udah coba, sisanya bukan salah.